Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga suara saya bisa dicek, bisa kedengaran. Saya percaya saudara, kita ada di hadirat Tuhan. Kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan, dan bersama-sama kita boleh mengikuti pelayanan firman ini. Haleluya. 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 Mari kita berseru haleluya 3 kali. 2, 3. Haleluya. 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 Apakah saudara bisa mendengar suara saya? Amin. Saya yang di ruang kosong ini, yang tempat duduk kosong boleh diisi oleh pelayan-pelayan. Haleluya. Dan saya ada pinjam tadi mejanya. Tuhan. Kita membuka dalam 2 Timotius 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. 2 Timotius 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Semuanya kiranya dapat mengikuti firman Tuhan ini. Saya ingin saudara-saudara berbagi tentang bagaimana kita menjadi pribadi, menjadi pelayan yang mengalami kemuliaan Allah. Bagaimana kita bisa merasakan, menikmati, mengalami, ya, saudara-saudara, penting sekali kita sadar bahwa kadang kita melayani orang diberkati, tapi kita, ya, bagaimana? Kita membuat orang jadi kuat, tapi kita bagaimana? Kita membuat orang disembuhkan, tapi bagaimana dengan saudara dan saya? Jadi pelayanan itu, saudara-saudara, yang paling pertama kita dulu pribadi pelayan harus mengalami sesuatu. Amin. Amin. Kita harus mengalami sesuatu. Saudara-saudara, kita baca dulu dalam 2 Timotius 2 ayat 19 sampai ayat 21 sambil bergantian. Saudara, saya fokus pada saudara yang ada di offline ini. Jadi ini jangan sampai saudara berpikir kita berkhotbah untuk orang yang online. Mereka termasuk, tetapi yang inti adalah saudara yang mendengar saya langsung. Nah, dalam pembacaan ini kita mulai ayat yang ke-19 sama-sama. 2 Timotius 2 ayat 19. 2, 3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan percayanya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat walaupun dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. 21. Jika seorang menyucikan dirinya dengan hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. 23. Hindarilah soal-soal yang cari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus sama pada semua orang. Dia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan
Saudara lihat di pasal 2 ini bicara tentang panggilan ikut menderita sebagai pribadi-pribadi pelayan. Saudara, pribadi pelayan, sebelum orang lain diberkati, kita dulu harus diberkati. Sebelum orang lain diubahkan, kita dulu diubahkan. Sebelum orang lain bertemu Tuhan, kita dulu bertemu Tuhan. Sebelum orang lain itu, saudara-saudara, merasakan hadirat Tuhan, kita dulu yang merasakan hadirat Tuhan. Jadi kita tidak dapat memberkati orang kalau sendiri kita mengalami kesulitan dalam hal berkat. Kita tidak dapat memberi atau kita tidak dapat berbagi hadirat Tuhan kalau kita sendiri tidak mengalami merasakan hadirat Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Jadi menjadi pribadi yang mengalami kemuliaan Tuhan, ini merupakan topik yang ingin saya bagikan. Saudara, dalam sebuah rumah, ayat itu bilang dalam sebuah rumah, tidak ada masalah dengan suara. Dalam sebuah rumah, dalam rumah yang besar terdapat 2 jenis perabot, ya. Perabot yang pertama adalah perabot untuk maksud-maksud yang mulia, dan perabot yang kedua untuk maksud-maksud yang kurang mulia, ya. Kalau saudara perhatikan, rumah dibagi bagian besar, kita bagi 2 saja, ya. Bagian yang mulia dan bagian yang kurang mulia. Nah, ini merupakan prinsip sama seperti dapur bersih dan dapur kotor, ya. Dapur bersih dan dapur kotor. Saudara sudah mengerti maksud saya, ya. Jadi dalam rumah konteksnya di mana-mana itu rata-rata dibagi 2 bagian besar, bagian yang mulia, di mana bagian-bagian yang saudara siapkan untuk menerima tamu, ya. Saudara tidak bawa tamu saudara di dekat dodika, bukan? Saudara tidak bawa tamu saudara di gudang, bukan? Saudara bawa tamu saudara terhormat di tempat yang terhormat. Saudara tidak simpan emas di sebelah dodika, ya, di sebelah tempat bakar bulu nasi jahat, tidak, ya. Saudara juga tidak simpan dolutu di kamar tidur saudara, ya. Saudara tidak simpan saudara belanga goreng pantai hitam saudara bawa di ruang tamu, saudara gantung di ruangan tamu untuk menerima tamu karena ada tamu. Jadi saudara-saudara tahu bahwa setiap perabot ada tempatnya, amin. Saya baru lihat perabot di rumah ini, saya lihat ada hiasan-hiasan, ada souvenir, ada hal-hal yang baik, kenangan-kenangan yang indah. Dan tidak mungkin kita punya foto suami istri yang indah kita gantung di sebelah toilet, bukan? Nah, jadi kualitas perabot menentukan tempatnya, ya. Kualitas perabot menentukan tempatnya. Mengerti maksud saya? Kualitas pelayan menentukan tempatnya. Tempat seseorang ditentukan oleh kualitas seseorang. Coba lihat orang-orang bijaksana, orang-orang berhikmat. Di mana mereka? Di depan raja-raja. Di mana orang-orang yang dedikasinya, hidupnya all out untuk Tuhan? Di mana Tuhan angkat saudara seperti Billy Graham di depan sekian banyak presiden Amerika? Orang-orang sekualitas dia tentunya tidak mudah mencapai posisi itu kalau kita sendiri, ya. Ada bahasa bijak begini, bilang begini, jangan lihat orang sukses hari ini kalau engkau tidak mau belajar dari mana dia berjuang, ya. Jangan kau lihat dia punya capaian dan engkau tidak perhatikan air matanya. Kebanyakan orang, ya, begitu tertarik dengan tampilan hari ini, tapi mereka kadang tidak mau peduli tampilan hari-hari waktu kita bayar harga, waktu kita berpuasa, waktu kita menyangkal diri, waktu kita menahan diri, waktu kita memprioritaskan Tuhan, waktu kita menyisikan acara-acara yang harusnya kita hadir, tapi karena kita sedang menyucikan diri, bahasa ayat ini, sedang menyucikan diri, ya. Ayat 19 bilang dasar yang teguh, dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Kalau Allah bangun saudara punya hidup dan kalau sudah jadi hidup teguh, amin. Tapi kalau kita bangun sendiri dengan cara kita, itu seperti bangun jerami. Rumah jerami, lihat, rumah jerami cepat dia bangun. Cepat, dalam semalam bisa jadi rumah, ya. Kalau rumah di Tangkunai pakai jerami berapa hari kelar? 1 hari kelar. Ya, tapi kalau rumah dari bahan-bahan mahal, marmer, apalagi dari emas,
bertahun-tahun baru selesai. Bait Allah di zaman Tuhan Yesus 46 tahun dibangun. Bait Allah itu semua dana terkumpul di situ. Tapi 46 tahun diperlukan. Jadi kalau Allah bangun sesuatu, maka ia akan dasarnya teguh. Dia tidak mudah digoyah, tidak mudah goncang. Sebab ingat, segala sesuatu akan digoncang kecuali Yesus. Kecuali dasarnya Yesus, yang lain pasti akan digoncang. Haleluya. Jadi, saudara-saudara, ada berapa banyak orang melayani tapi stres, melayani tapi galau, melayani tetapi mengalami kesulitan dalam hal dirinya sendiri, saudara-saudara. Sama seperti mobil tangki yang orang Lamongan bilang, atau apa ini? Cabes, catrek. Ya, cabes, catrek itu atau tangki. Jadi cabes, catrek, kalau sudah perhatikan dia kemana-mana, walaupun tangki besar yang ada isi minyak, tetap tangki kecilnya harus ada isi. Paham ya? Tangki besarnya untuk supply kemana-mana, distribusi kemana-mana. Dia tidak bisa kemana-mana kalau tangki sendirinya yang kecil itu tidak diisi. Demikian dengan pelayanan kita. Pelayanan besar kita pikul, ya. Pelayanan besar ada di pundak kita. Kita dipakai Tuhan besar. Tetapi kalau hidup kita tidak ada isinya, maka kita akan mengalami kesulitan. Sebabnya kita jadi pribadi yang rindu mengalami kemuliaan Allah. Katakan amin. Yang rindu katakan amin. Saya percaya saudara-saudara, Tuhan punya prinsip untuk membawa kita ke sorga, tidak pilih kasih dia. Kalau saudara masuk sorga, saudara orang besar, orang kecil, orang pintar, orang bodoh, kalau masuk sorga asal percaya Yesus sudah bisa ke sorga. Tapi untuk dipakai Tuhan, saudara dibutuhkan sebuah kualitas. Katakan kualitas. Kualitas ini bukan soal skill. Sebab skill kadang-kadang orang tadinya tidak tahu, sekarang tahu. Ya, orang tadinya tidak cakap, sekarang jadi cakap karena oleh special gift atau karunia khusus yang Tuhan beri yang tiba-tiba ada padanya yang sebelumnya belum pernah ada, atau by training dia bisa latih, atau edukasi dia belajar. Jadi, tetapi saudara-saudara, yang Tuhan cari pada kita adalah quality of character. Jadi karakter itu yang Tuhan cari. Jauhilah nafsu orang muda, ya. Nah, ayat ini mengatakan dalam sebuah rumah yang besar terdapat dua jenis perabot. Perabot yang pertama adalah perabot untuk maksud yang mulia. Perabot yang kedua adalah perabot untuk maksud yang kurang mulia. Sebutkan perabot yang mulia. Saudara tidak pasang, saudara punya televisi 70 inch di Dodika, bukan? Amin. Saudara tidak menempatkan sesuatu, menyimpan berlian di dekat bakar-bakar ikan. Betul ya? Jadi sesuatu punya nilai juga menentukan tempatnya nanti. Jadi nilai saya dan saudara di hadapan Tuhan menentukan Tuhan tempatkan kita di mana. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara tangkap bahwa pribadi yang dipromosi oleh Tuhan adalah pribadi yang akan nanti kalau Tuhan promosi sudah akan lihat kemuliaan seperti Yusuf mengalami kemuliaan Tuhan, seperti Daniel mengalaminya. Lambat atau cepat jalan orang benar seperti cahaya fajar. Dari pagi sampai rembang tengah hari, grafiknya akan up dan up. Lambat atau cepat orang benar akan bersinar. Ya, memang selalu gelap sebelum fajar, tetapi sesudah fajar orang benar akan bersinar. Jadi kita akan bersinar. Tapi bagaimana kita bersinar? Ini yang saya ingin bagikan. Saudara, bagaimana menjadi pribadi yang mengalami kemuliaan Allah dalam konteks kita menghadapi pelayanan. Bukan hanya karena kita mau KKR, ya. Bukan hanya karena ada event tertentu. Kami bercakap-cakap. Saya lihat di sini ada yang karunia penginjilan. Satu waktu kita sponsori gereja-gereja yang baru merintis untuk kita buat KKR, dan mereka kita dampingi semua, backup semuanya. Ya, mulai dari piring di dapur sampai piring dan drum. Dan supaya kita bisa membuat mereka terupgrade. Tuhan memberkati kita untuk memberkati orang lain. Amen. Ada waktu kita berdoa supaya kita berdampak. Ada karunia-karunia yang Tuhan pakai supaya itu bisa tersalur. Nah, bagaimana kita ketika kita turun di satu lokasi, orang tidak lihat kita tapi orang lihat Tuhan.
Orang tidak lihat Tiberiasnya, tapi Tuhan di dalam Tiberiasnya. Haleluya. Tuhan tidak lihat para pelayan yang dahsyat dan hebat. Saya senang punya pelayan-pelayan altar yang hebat, dahsyat, yang makin saudara levelnya makin level naik terus, next level, ya. Satu saat saudara kita tidak bercita-cita apa-apa, tapi kita bercita-cita kita jadi seperti Kristus. Saudara bayangkan kalau Kristus main keyboard, amin. Bayangkan kalau Kristus menyediakan sound system, ya. John Hartman saja bunyi keresek sedikit dia komplain, dia bilang tidak bersedia saya bicara. Jadi kalau Yesus yang sediakan semuanya, hanya saja Tuhan Yesus pakai orang, amin. Bayangkan kalau Tuhan Yesus jadi WR, siapa yang tidak tersentuh? Tapi biar kita yang seperti Kristus, amin. Nah sekarang bagaimana? Saudara, yang pertama, supaya kita punya quality, atau katakan bersama saya quality. Quality itu Indonesia kualitas, ya. Jadi kita tidak fokus quantity atau kuantitas, tapi kita fokus pada quality. Quality itu bukan soal skill saja, tapi quality itu menyangkut soal komitmen karakter pribadi kita. Mari kita lihat yang pertama, saudara. Kalau saudara pengen menjadi perabot untuk maksud-maksud yang mulia. Oke, sebelum lanjut saya pengen kita clear dulu, ya. Begini, emas, kalau itu emas, vas bunga dari emas, saudara tidak bisa punya vas bunga dari emas yang harga sekarang 1 gram 1 juta, ya. Harga emas sekarang logam mulia berapa, ya? 900-an hampir 1 juta. Kemudian saudara punya vas bunga yang ada 500 gram, ya. Kemudian saudara taruh sembarangan, tidak dijaga, ya. Saudara akan jaga kalau saudara punya vas bunga 500 gram. 500 gram berapa itu, ya? Setengah kilo. Malah saudara pergi ke gereja bawa vas bunga, saudara pergi ke pasar bawa vas bunga, saudara pergi ke toilet bawa vas bunga, saudara tidur bawa vas bunga. Karena vas bunga bagi saudara berharga. Kalau saudara dan saya berharga, kalau kita berkualitas, kita berharga, maka saudara tidak perlu promosi diri. Dan tidak perlu promosi diri. Setuju, katakan amin. Tidak perlu posting diri saya dan seterusnya. Dalam pengertian, kalau nilai kita ada, bahkan kalau kita adalah emas, saudara, hanya orang bodoh yang vas bunga 500 gram ketika jatuh di got, jatuh di comberan, dia biarkan. Hanya orang bodoh, ya. Tapi kalau orang berakal nalar yang masih jalan baik, waktu emasnya jatuh di selokan, dia akan berusaha masuk ke dalam selokan, karena yang jatuh ke sana adalah sesuatu yang berharga. Satu kali saya punya majikan di Sulawesi Tengah, istrinya mandi di kamar mandi, dan di bawah ada saluran air yang cukup deras karena kota itu kota air. Sudah tahu ketika dia mandi, gigi palsunya jatuh. Tapi gigi palsunya ada emas. Jadi suaminya yang adalah pimpinan gereja kami, dia seorang terhormat, dia ambil plastik dan dia tutup kepalanya, dia pakai seperti astronot. Saya tanya, kok mau gimana? Kok masuk dalam got? Karena dia mencari istrinya punya gigi palsu. Bukan gigi palsunya saja, tapi emas. DPC bilang kita cuma keluar dari kamar mandi sebelum ada dakwah. Jadi saudara bayangkan ketika dia cari itu, sampai kami tertawa. Kenapa? Sesuatu yang berharga walaupun ada di selokan akan dicari. Halo? Jadi kalau saudara itu berharga dalam arti saudara bangun hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, walau saudara ada di mana, walau saudara dibuang orang, walau saudara ada tahu sebelah mana, tapi satu waktu kalau orang tahu saudara emas, orang akan berebut. Tapi kalau mereka tahu cuma plastik busa, ya yang banyak di toko yang membuang, bahkan di semua sana banyak sekali plastik yang sudah dibuang. Jadi nilai kualitas dari hidup kita menentukan promosi. Katakan amin. Menentukan promosi artinya Tuhan akan mengangkat kita tanpa kita mengangkat diri, karena kualitas kita. Haleluya. Jadi quality menentukan promosi. Ya.
Oke, kalau saudara punya barang misalnya saya sudah bilang tadi, belanga goreng Pantai Hitam, saudara gantung di ruang tamu atau di istana Bogor. Saudara gantung hari ini, besok akan tidak ada lagi. Kenapa? Karena akan dipindahkan oleh orang. Orang-orang yang punya nalar sehat akan bilang, ini salah tempat. Mereka akan ambil lagi belanga goreng Pantai Hitam, bawa di tempatnya. Besok saudara bawa lagi gantung. Berusaha, orang lain akan datang dan pindahkan itu. Gantung lagi, lama-lama orang bilang karena ini belanga goreng mengganggu, orang daur ulang untuk belanga goreng. Kenapa? Karena promosi tidak bisa dipaksa kalau kualitas tidak ada. Amin. Promosi tidak bisa dipaksakan kalau kualitas tidak ada. Oke, apakah emas pernah jatuh di comberan, pernah masuk di dalam septic tank? Bisa. Bisa. Saudara pernah buat salah? Bisa. Tapi kalau kualitas emasnya dia pertahankan terus, maka harganya tidak berubah. Iya. Dan saudara berharga atau tidak adalah karena kita dalam Yesus, Yesus dalam kita. Amin. Amin. Nah, sebabnya mari saudara, yang pertama, kalau saudara mau jadi pribadi yang berkualitas di hadapan Tuhan, ada banyak, tapi ini spesifik kepada pelayan-pelayan yang naik mimbar. Mari kita lihat yang pertama, Efesus 6 ayat 10, 11, 12. Tolong yang bisa baca bantu saya cepat. Kalau bisa suaranya bisa sampai terekam sama-sama. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Pertama, pribadi yang mengalami kemuliaan Tuhan itu. Silakan. Ayat 10 dan ayat yang sampai ke 12. Ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, sampai sini. Terima kasih. Jangan salah paham ya, tuh bagian melawan pemerintah-pemerintah. Nah, pemerintah-pemerintah ini adalah sesuatu yang ada di udara, sifatnya roh, bukan pemerintah, termasuk dalamnya pala, lurah. Saudara baca ayat ini, mari kita perjuangan kita melawan pala dan untua. Salah ya, jangan salah paham. Ayat ini bukan untuk itu. Nah, ayat 10 bilang, hendaklah kamu Kuat. Yes, baca 2-3. Hendaklah kamu kuat. Bahasa Inggrisnya kuat apa? Strong. Ya, strong. Kalau saudara kuat, saudara bisa menguatkan orang lain. Halo, Pak kuat sayang. Amin. Bilang kiri kanan, Pak kuat. Jadi kalau saudara dipakai jadi kualitas emas, jangan pernah bilang dosa mampu kita. Seolah-olah kita. Peran kita jauh terus. Jadi saya percaya saudara orang yang strong tidak begini ya. Kuat karena perjuangan kita. Saudara jangan kecewa dengan sesuatu yang ada pada sesamamu. Apa istri, suami. Karena kadang-kadang suami atau istri, bahasa Tuhan Yesus, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Walaupun lain dia tahu. Tapi apa boleh buat? Kita orang yang mesti kasih kuat pada hati. Amin. Tidak semua yang orang lain perbuat. Begini, saudara tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala saudara. Tapi saudara bisa melarang untuk dia tidak bersarang di kepala kita. Orang boleh bereaksi negatif, tapi saya tidak izinkan reaksi negatifnya mempengaruhi hidup saya. Amin. Jadi saya mesti strong. Haleluya. Jangan kita lihat orang kita lemah. Haleluya. Jangan kita lihat orang kita tersandung. Ini pelayan-pelayan yang berkualitas. Pelayan-pelayan yang mau dipromosi oleh Tuhan kualitas emas. Tidak sembarang melihat yang sesuatu kemudian saudara jadi alasan itu menjadi lemah. Saya pesan, hendaklah kamu kuat karena peperangan kita bukan melawan orang-orang yang ada di sekitar kita. Halo pelayan altar, lawanmu bukan sesama pelayan altar. Amin. Ulangi, lawanmu bukan sesama pelayan altar. Tapi lawanmu adalah roh di balik pelayan altar. Roh di balik pelayan altar adalah ketika kita punya roh lemah, maka roh dagingnya akan naik. Waktu roh dagingnya akan muncul, bukan dia lagi, tapi roh di balik dia. Kemudian roh daging muncul, maka yang menungganginya adalah iblis. Dan iblis sekarang tertawa kalau lihat saudara saling tidak suka. Iblis akan tertawa kalau saudara merasa saling
saling saya lebih hebat, lebih pintar, lebih tahu. Iblis akan tertawa karena itu akan membuat roh perpecahan, amin. Akan ada roh perselisihan, percederaan, roh pertengkaran, dan terakhir roh pertempuran juga. Amin. Dan roh itu tidak bisa dominasi kita kalau roh kita, spirit kita strong. Hendaklah kamu kuat, bukan kekuatan karena kita makan biskuat, tapi karena kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Kuat ya di dalam the power of God, Kekuatan Tuhanlah kekuatan kita. Masih ingat ayat yang sangat terkenal Sakaria 4 ayat 6 apa? Bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah, tapi oleh roh Tuhan, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kita kuat karena Roh Kudus dalam kita. Amen. Kita kuat karena Tuhan dalam kita. Kita kuat karena Yesus yang telah pernah menang atas segala sesuatu ada dalam kita. Amen. Jadi kalau kita mau dipromosi oleh Tuhan, jangan bersaing kiri kanan, lihat Yesus dan kuatkan roh kita. Dan kalau kita punya roh kuat, saya bilang tadi pelayanan bukan soal skill. Saudara yang pernah punya pengalaman dulu suara black, sekarang suara bisa bersaing di Indonesian Idol karena Tuhan. Kalau saudara pelajari sejarah pribadi saya punya suara sekarang sudah sedikit didengar, boleh nyambung. Tapi saudara yang lalu masih saya masih kecil, saya rasa kami tidak ada keturunan seni sama sekali dari keluarga kami, tidak ada saudara ya. Tapi kalau suara masih lumayan, bisa menyanyi walaupun cuma habis khotbah, saudara. Dan itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi skill bisa Tuhan tambah. Amin. Amin. Ada yang suaranya seperti orang punya anak resi, sekarang makin hari Tuhan buka suaranya. Amin. Makin Tuhan berkati suaranya. Amin. Marco tangannya Tuhan makin berkati. Amin. Skill main gitarnya. Amin. Jadi skill bukan intinya. Karena keahlian itu diberi oleh Tuhan ketika kita upgrade kualitas kita. Mari berkuat, amin. Amin. Kuat bukan untuk kita bertengkar. Ya. Kuat bukan untuk kita gagah-gagahan. Tapi kuat karena yang melawan kita adalah roh-roh di balik itu yang ada 4 level. Ada pemerintah, penguasa, penghulu, dan roh jahat. Saudara kalau tidak bisa menghadapi, tidak bisa mengalahkan roh jahat, bagaimana kita mengalahkan pemerintah di udara? Otoritas itu berlapis 4. Iblis tidak mau hadir, tapi dia punya hierarki. Dan hierarki itu, dia mengutus roh-roh satuan roh. Perselisihan adalah roh. Ya. Iri hati adalah roh. Kesombongan adalah roh. Dan itu agen-agen yang bekerja tidak mau hadir. Tapi dia diutus untuk membuat kita kacau. Tapi kalau kita mau kualitas emas, kualitas promosi, dipakai untuk maksud-maksud yang mulia, buka mata baik-baik. Buka mata baik-baik. Bahwa ternyata kita ini bukan musuhnya pelayan, sesama jemaat, atau musuh hamba Tuhan, musuh jemaat. Bukan, saya bukan musuh saudara ya. Dan saudara bukan musuh saya. Saudara harus lihat saya sebagai orang tua rohani, amin. Kalau saya salah, saudara maafkan, amin. Kalau saudara roti, saudara bagi, amin. Kalau saudara salah, saya juga maafkan. Bagaimana saudara-saudara saya dimaafkan, saya diampuni Tuhan kalau saya tidak mengampuni saudara? Begitu juga bagaimana saudara diampuni kalau saudara tidak mengampuni kami. Amin. Nah, itu merupakan satu kualitas atau quality. Jadi ketika saudara mau dipromosi oleh Tuhan, yang pertama kita mesti kuat. Masih ingat kata Tuhan, kata Musa kepada Yosua? Kuatkan. Ada 2 Yosua di sini. Yosua, apa yang Musa bilang pada Yosua? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Kuat itu soal kemampuan pikul. Teguh itu soal daya tahan untuk tidak goyah. Haleluya. Kuat kemampuan pikul dan teguh kemampuan untuk tidak goyah. Ada orang kuat berpikul, kaki di belakang, di bawah goyah, akhirnya roboh juga. Saudara, kalau beban sebuah rumah besar, daya dukung rumah itu lemah, maka rumah akan roboh. Jadi orang mesti kuat. Karena kalau kita lemah, bagaimana kita menguatkan orang lain? Pukulan drumnya Alan itu satu ketukan, kalau dilakukan dengan urapan Allah, maka satu orang lemah bisa jadi kuat. Amin. Haleluya.
Karena Allah menggebuknya, memukulnya, menokinya, haleluya, dengan satu pemahaman bahwa yang walaupun tangan ini yang bergerak, tapi Roh Allah juga turut ikut di dalamnya. Haleluya. Dan waktu dia memukul, menoki, terjadi kegerakan di alam roh. Amin. Jadi kita setiap kali melayani mesti strong. Jangan murung-murung. Amin. Dan jangan lihat-lihat yang lain secara negatif. No, stop yang seperti itu. Stop negatif. Katakan stop negatif. No defense. Apa artinya? No offense. Sorry. No offense. Artinya tidak mudah tersinggung. No offense atau no defense. No offense. No. Saya tidak mau tersinggung. Saudara, orang boleh tidak suka dengan kita, tapi ingat, orang mah kuat karena Tuhan suka dengan kita. Tuhan suka dengan kita itu jauh lebih berharga. Dari tepuk tangan. Dan yang kedua, 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Yang pertama, strong. Tapi strongnya ada pola, like Jesus, ya. Seperti Yesus. Kalau saudara kuat seperti Simpson, saudara akan jatuh. Tapi kalau strong like Jesus, saudara akan teguh sampai selama-lamanya. Yang kedua, saudara 1 Timotius 4 12 sampai 16. Ayat 12 dari 1 Timotius 4. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, Yes. dalam membangun dan dalam mengajar. Yes. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, Amin. yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Yes. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Engkau akan menyelamatkan dirimu dan akan menyelamatkan orang yang mendengarkan musik, yang mendengarkan lagumu WL, yang mendengarkan nyanyian musingan, yang melihat pelayanan LCD, yang mendengar kualitas suara dari sound system. Semua orang akan diselamatkan. Karena ada orang, kita selama dengar suara di sana, tapi kali ini kita dengar suara di sini, kenapa lain? Ada roh Tuhan yang turut bekerja dan memberkati pelayanan orang. Yang saya pakai istilah yang kedua adalah saudara pribadi yang mengalami kemuliaan Allah. Saya terus bergerak, berakselerasi, saya terus berlari untuk menjadi pribadi pelayan yang akurat. Katakan akurat. Akurat. Saya dengar waktu ada cerita tentang temannya Pak Gembala. Ya memang kadang orang berusaha sudah begitu smart, tapi kalau hidup tidak akurat berkatnya masih jauh. Pelayanan kita juga begitu. Walaupun kita sudah baik, sudah persiapkan semuanya, tapi yang harus kita pastikan, jangan orang anggap remeh kita karena kita baru gereja baru misalnya. Gereja baru misalnya, orang baru, atau tenaga baru, atau alat baru, atau tanpa baru, ya apapun baru, haleluya. Ya, AC baru, HP baru, kursi baru. Jadi orang anggap yang baru-baru itu tidak ada apa-apanya. Tapi mari kita kejar seperti Timotius, kita kejar supaya kita jadi teladan. Teladan itu soal akurasi hidup, amin. Teladan soal akurasi hidup, haleluya. Evaluasi apa yang belum akurat pada saudara. Saya evaluasi, ada banyak yang belum akurat dalam arti yang belum seperti yang Tuhan mau. Jadi saya harus cepat berlari. Jangan lihat kiri kanan, ayo berlari. Jangan nilai orang lain, ayo kita fokus berlari. Supaya kita akurat, amin. Akurat dalam hal apa? Saya baca dalam bahasa Inggris, akurat itu correct. Correct itu
Bukan korek api. Korek itu benar. Oh, akurat itu eksak, pasti eksaktah, ya. Kemudian akurat itu without any mistake, tanpa ada salah. Wah, ini memang orang bilang sempurna sekali kamu. Enggak, memang kita sedang progresif ke arah sana. Kita berusaha untuk akurat, amin. Jadi kita tidak mau jadikan contoh. Kalau memang ada orang yang gagal, kita tidak mau contoh pada orang yang gagal, amin. Karena ada orang yang berhasil, haleluya. Jadi kenapa saya mencontoh yang karena dia gagal, saya juga gagal, nggak apa-apa. Kita tidak mencontoh pada yang gagal, amin. Tapi kita mencontoh kepada yang berhasil. Jadi jangan lihat kalau sudah lihat biasa-biasa saja mereka. Saya tidak mau seperti mereka, karena ada yang luar biasa di atas. Dan Tuhan promosi, amin. Kalau Tuhan promosi, saudara punya dana, daya, sarana, Tuhan sediakan. Kalau Tuhan lihat saudara dan saya komitmen pelayan pribadi yang selalu akurat, Tuhan yang sediakan. Saudara bisa jalan proposal dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai Talaut. Kalau hidup tidak akurat, tidak akan pernah Tuhan gerakan orang, amin. Tapi kalau Tuhan lihat hidup kita seperti perabot yang kualitasnya emas, maka kita akan dipromosi. Tuhan yang sentuh hati-hati orang, amin. Tuhan yang sentuh hati-hati pejabat. Tuhan yang sentuh hati-hati konglomerat. Siap-siap saudara, ketika konglomerat kita ketemu dengan mereka, kita tidak minta, tapi Tuhan yang gerakkan hatinya. Kalau kita akurat, amin. Kita bisa dapat proyek. Saya dapat info atau ada yang hubungi saya, Pak, tolong kok bilang akan bapak yang sana supaya orang dapat proyek. Saya bilang, bangun hidupmu strong dan akurat. Supaya apa? Tuhan yang bawa hal-hal supranatural itu kepadamu. Bukan kita store muka kemudian mereka tergerak. Tapi kalau kita akurat, Tuhan buat orang tergerak. Orang bisa tiba-tiba, saudara, ada jualan gado-gado, ada 10 berete-rete. Tapi kalau gado-gado di tengah, ya, gado-gado di tengah dari penjual akurat, gado-gado 5 kiri kanan, 5 kiri kanan akan lewat karena Tuhan akan bawa kemana Tuhan suka, amin. Kemana Tuhan suka. Ada banyak gereja boleh bersaing kiri kanan, takut orang pergi ke sana dan kemari. Tapi kalau gereja kita akurat, Tuhan akan bawa orang, amin. Dan itu supranatural. Supranatural artinya di luar kuasa natural kita. Jadi kita mesti akurat, amin. Akurat itu serba tepat, ya, tepat janji. Apa lagi? Saudara tolong bilang saya tepat apa? Serba tepat. Tepat janji, tepat waktu, tepat guna, tepat ukuran, tepat sasaran, tepat orang, tepat jumlah, tepat pilihan, tepat tempat. Masa pelayan altar ada di pub, berarti salah tempat. Amin. Jadi kalau saudara akurat, tempatnya tidak boleh salah. Orangnya kalau saudara punya pacar tidak boleh salah. Masa pacaran sama orang Islam? Ya memang kita harus begitu. Anak-anak orang-orang Kristen tidak boleh sembarang pacaran, padahal tidak satu iman. Walaupun orang live streaming lihat ini, saya tidak takut. Kenapa? Memang orang Kristen. Yang lain saja tidak mau, kok. Apalagi anak-anak kita, jangan dengan yang tidak seiman. Oke? Jadi harus orang yang tepat. Nah, jadi kalau kita akurat, maka kita akan dipromosi oleh Tuhan. Amin. Saya koreksi sedikit yang tadi, ya. Orang-orang beragama Buddha, Hindu, Islam itu baik-baik semua. Tapi kita komitmen, kalau kita punya pasangan harus seiman. Jelas? Oke, lanjut. Kalau kita akurat, artinya saudara-saudara, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Yakobus pasal 5 ayat 12. Coba lihat. Mari saudara, memang agak perlu terobosan di sini. Tapi lihat, kalau kita akurat, kalau seperti mur, apa istilah mur kalau nyata tak pasang? Skrup, ya. Tidak apa itu istilahnya di bengkel? Tidak presisi. Ya, kalau skrup tidak pas, biar saudara putar satu hari nak masuk. Kalau saudara punya ukuran kunci pas, kunci 10, sementara DP skrup, DP bolt 12, saudara putar bagaimana nyala masuk? Nggak bisa, ya. Oke, soal ya dan tidak, Yakobus 5 ayat 12. Kita mesti akurat, katakan amin. Haleluya. Yakobus 5 ayat 12. Ya. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga, maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Ya. Jika ya,
hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Yes. Saudara mau terhindar dari hukuman? Ya. Saudara, hidup kita akan lebih indah kalau kita melakukan sesuatu bukan karena kita takut hukuman, dan karena kita cinta Tuhan. Amin. Beda kualitinya ya. Kualitasnya kita tidak takut terhadap hukuman. Saya lebih mengarah kepada karena saya lakukan ini karena saya cinta Tuhan. Saya tidak takut karena gembala mungkin mau tegur, bukan soal itu, tapi saya pengen hidup saya tambah mengasihi Tuhan. Jadi satu waktu saudara, pada level tertentu saya tidak perlu lagi tegur. Kenapa? Karena kita sudah melakukan pada level lebih tinggi. Ada orang-orang yang peka, ya. Ada orang-orang yang peka. Apapun saudara-saudara yang sudah lakukan, ketika saudara berada dalam suatu quality yang namanya akurat, tingkat akurasi saudara sesuai firman, maka saudara-saudara tidak akan pernah mengalami kesulitan dalam hal melayani. Amin. Saya tidak akan pernah saudara terganggu kalau saya berusaha hidup akurat sesuai dengan Tuhan mau. Jika saya sudah bilang ya dan kenyataannya ya, orang berputar bilang tidak, saya tidak akan pernah takut. Amin. Dan apabila saya sudah bilang tidak dan kenyataannya tidak, orang bisa putar sana putar sini karena kenyataannya sesuai. Saya tahu tidak, jadi saya katakan tidak. Maka itu akurasi, ketepatan, ya. Kalau saya selalu tepat seperti itu, Tuhan sedang mencari orang-orang yang dapat dipercaya di mana. Saya rindu kita menjadi gereja yang menjadi rumah Allah. Artinya rumah Allah. Rumah Allah artinya Tuhan diam di dalam kita. Tuhan tinggal. Bapa di sorga beroperasi melalui gereja lokal, yang dimana orang-orangnya makin banyak orang akurat. Orangnya ya, yang tidak. Sebab orang yang mendua hati Tidak tenang. Orang yang mendua hati apa? Tidak tenang. Yakobus 1 ayat 8. Halo para pelayan altar, saya berharap tidak mendua hati. Yang mendua hati dalam arti ya dan tidak ragu-ragu ya. Yakobus 1 ayat 8. Yakobus 1 ayat 8. Dari ayat 6 sampai 7. Kalau tidak akurat apa dampaknya? Ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman. Ya. Orang yang bimbang sama dengan gelombang dan sama sekali Jangan bimbang. Alkitab kecil. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Ya. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Coba banyak sepeda kacamata baru. Haleluya. Amin. Jadi ketidaktenangan itu disebabkan oleh ketidakakuratan. Ketidakakuratan kita akan membuat kita tidak tenang. Jadi supaya hidup kita tenang dan Tuhan promosi kita untuk maksud-maksud yang mulia, mari kita selalu, saudara, saya punya pribadi yang dikenal oleh istri saya. Kalau salah saya bilang salah, ya salah. Mau bicara apa? Memang salah. Kalau saya bilang benar, saya akan pertahankan sampai titik terakhir. Kalau benar. Tapi kalau salah, saya akan bilang ya saya salah. Tidak perlu pakai bukti sini, bukti sana. Tidak perlu cari bukti itu, cari bukti sana. Saya akan mengatakan, ya saya salah. Kalau demikian, saudara, walaupun saya dan saudara pernah salah, tapi kalau dengan gaya hidup yang akurat seperti ini, Daud pernah salah, amin. Dan Daud dipromosi oleh Tuhan. Karena dia mau terus hidupnya akurat. Dia mau terus diperbaiki, tetap pada komitmen. Dan akhirnya, saudara-saudara, orang seperti ini, Tuhan akan mengangkat mereka karena Tuhan akan menempatkan mereka pada tempat yang tepat. Orang yang tepat. Ada bahasa Inggris bilang apa bahasa Inggris? The right man in the right place. Place place. Ya. Orang yang tepat akan ada di tempat yang tepat. The man behind the gun. Ya. Kalau orang cuma biasa pistol air, taruh di pistol air, senjata mesin, maka saudara seperti anak-anak bayi, dia tembak di pangkal sendiri. Ya, karena dia tidak mengerti senjata.
Jadi the man behind the gun, Tuhan tidak akan menempatkan orang di balik senjata canggihnya Allah, orang yang salah. Amin. Ya. Kebayangkan kalau karunia kesembuhan dipakai untuk cari untung. Betul? Berapa banyak bisa pemasukan kita? Haleluya. Haleluya. Berapa banyak saudara kalau karunia mujizat kita pakai untuk supaya kita bisa terkenal. Jadi Tuhan taruh tempat kita di tempat yang benar ketika kita presisi, cocok sesuai dengan apa yang Tuhan sedang sediakan. Saya beriman bahwa Tuhan sedang sediakan posisi bagi gereja lokal seperti yang saya sudah bilang tadi, gereja lokal kita menurut kehendak Tuhan apabila kita berusaha untuk jadi gereja yang akurat. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Tepat janji, tepat waktu, tepat guna, tepat ukuran, tepat sasaran, tepat orang, tepat jumlah, tepat pilihan, tepat tempat. Saya dapat sebuah kiriman dari seorang hamba Tuhan. Negara yang paling penduduknya, salah satu paling tertinggi pendapatan per kapitanya adalah Finlandia. Dan negara yang paling aman di seluruh dunia, salah satunya Finlandia. Dan negara yang tidak ada korupsi adalah Finlandia dalam 5-10 tahun terakhir. Dan ternyata prinsip yang diajarkan oleh negara Finlandia adalah orang-orang selalu diajar walaupun tidak terlalu pintar, yang penting jujur. Haleluya. Untuk apa pintar tapi tidak jujur, ya? Tapi kalau orang itu jujur, saudara, kalau sistem berjalan bagus dan orang-orang jujur, kita tidak perlu ada KPK, bukan? Ya, tidak perlu ada KPK. Di negara yang ada KPK karena persoalannya banyak. Tapi di negara Finlandia, saudara bisa searching itu, dan saya percaya kejujuran, keakuratan akan meningkatkan damai sejahtera. Amin. Kejujuran dan keakuratan akan meningkatkan berkat-berkat. Amin. Tapi dalam konteks kita, kejujuran, keakuratan akan meningkatkan promosi pemakaian Tuhan. Amin. Tuhan akan angkat saudara jadi kepala bukan ekor. Yes. Saudara akan naik bukan turun. Ya. Bukan dengan cara kita, tetapi dengan keakuratan kita ikut Tuhan. Saya tidak lagi mendua hati saudara. Ditarik kemana, ditarik ke kiri, ke kanan, cuma satu yang paling berharga. Hanya Tuhan Yesus. Amin. Jesus Christ is enough. Amin. Yes. Dia, Tuhan Yesus cukup bagiku. Amin. Yang lain tidak ada artinya. Oke, saudara-saudara. Yang ketiga, kalau kita mau terus dipromosi oleh Tuhan, dan sudah hafal saya punya strong, akurat. Sudah itu? Baca dulu. Yesaya 1, Mazmur 24 ayat 4. Mazmur 24 ayat 4. Mazmur 24 ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Di ayat mana ada tulis siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ayat 3. Ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ya. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ya. Orang yang bersih Ya, tangannya. terima kasih sampai situ. Oh. Siapakah yang dapat dipromosi oleh Tuhan? Ayat 3 ya. Siapakah yang akan ditempatkan Tuhan pada tempat-tempat terhormat menurut versi Tuhan? Ya, ayat yang keempat bilang orang yang bersih, yang bersih tangan, saudara ya. Saya tidak ingin oleh tangan saya ada orang celaka. Saya tidak ingin oleh tangan saya ada orang kehilangan pekerjaan. Saya tidak ingin oleh karena tangan saya ada orang tersandung. Saya tidak ingin oleh karena tangan itu artinya sesuatu yang kita kerjakan baik terbuka maupun tertutup, yang tersembunyi atau rekayasa, yang membuat orang kehilangan berkat, membuat orang kehilangan upah. Dia sebenarnya yang dapat tapi dapat ke orang lain gara-gara tangan saya. Itu namanya bersih tangan. Bersih tangan bukan hand sanitizer saja, tapi ini bersih tangan soal kita bisa bilang Tuhan tangan saya bersih. Orang itu jatuh bukan karena saya punya doa. Orang itu menderita sesuatu bukan karena saya berkeinginan dia alami itu. Itu namanya bersih tangan. Bersih tangan. Artinya tangan itu intervensi. Intervensi lewat berpikir. Kadang-kadang saudara kita rohani, tapi kita tidak clean dalam hal motif untuk orang lain. Kita bilang, aduh dia ada celaka, puji Tuhan. Kalau dia ada diberkati, masa
Jadi ada sesuatu yang sebenarnya tidak tangan, tapi ada intervensi dalam roh oleh pikiran kita. Kita tidak ingin dia sukses. Tadi malam saya berdoa secara pribadi, Tuhan saya mau bersih Tuhan. Jadi ketika saya lihat orang di Facebook berhasil, saya punya hati mau bersih, saya punya tangan mau bersih, saya menggunakan pola ini, saya doakan, Tuhan, terima kasih karena teman saya sukses. Terima kasih karena teman saya dipakai Tuhan. Terima kasih karena teman saya punya gereja bagus. Kalau tanpa itu tangan kita, hati kita bisa kotor. Amin. Kita tidak clean soal itu. Kita mesti bersih soal melihat orang lain. Kita mesti bersih tangan. Artinya tangan kita tidak pernah terlibat dalam hal menutup jalan orang. Amin. Tangan kita tidak pernah terlibat dalam hal istilahnya orang yang paling keren, pembunuhan karakter. Ya, saudara-saudara, berapa banyak orang kita yang buat orang lain yang kena getah. Berapa banyak? Dan saya ingin sudah kita clean sih. Orang yang mau naik dalam promosi Tuhan, yang bisa naik dalam ke gunungnya Allah, yang bisa masuk dalam tempat kudusnya spesial. Kudus itu separate, artinya tempat yang spesial, yang khusus, yang hanya orang-orang tertentu itu kudus, bahasa lebih dalamnya. Tempat yang spesial itu Tuhan bisa bawa siapa saja, orang yang bersih tangan, orang yang clean. Karena begini saudara, ada orang tiba-tiba pekerjaan orang lain jadi rusak gara-gara kita maaf. Kalau makanan kita taruhkan sesuatu, kalau barang kita cabuakan scroll satu, kalau bahan kita cabuakan pentil, taruhkan paku. Karena apa? Tangan kita ini saudara membuat orang bisa naik, bisa turun. Amin. Orang sebenarnya bisa kenal produk ini, tapi karena kita punya tangan kita pakai, kita sembunyikan, jangan dia lihat. Kalau orang lihat nanti dia yang terangkan. Tangan kita tidak lagi seperti itu. Kita mesti clean. Amin. Clean like Jesus. Saudara-saudara, ada orang barangkali tangannya bersih, tapi hatinya tidak bersih. Ada yang hatinya bersih, tapi bibirnya tidak bersih. Sehingga dia sering menyanyi lagu yang terkenal, bibir ini ku gigit sendiri. Saudara-saudara, kita mesti bersih, para pelayan altar bersih. Amin. Mari kita lihat dalam Yesaya. Saya ingin, sudah saya bilang tadi Yesaya, tapi saya lompat. Yesaya, supaya kita clean, kita dipromosi oleh Tuhan. Yesaya 1 ayat 16. Haleluya. Yesaya 1 ayat 16. Yesaya 1 ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Bersihkanlah hati kita, bersihkanlah diri kita. Kita mesti jadi pelayan yang clean. Amin. Amin. Ini bukan merek sabun cuci, so clean. Saudara-saudara, saya lihat di Yesaya pasal 6 ayatnya Yesaya pasal 6 ayat yang kelima. Ketika Yesaya ketemu Tuhan, ayat yang kelima. Ya. Ini firman Tuhan, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Ya. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus. Amen. Dan dosamu telah diampuni. Haleluya. Kita perlu bara dari Bapa di sorga. Amen. Yang menyentuh mulut kita, sehingga lihatlah bibir kita disentuh hari ini, dan bibir kita tidak lagi seperti yang saya bilang. Yesaya mengaku, saudara, saya salut dengan Yesaya karena Yesaya adalah nabi besar yang dipakai di beberapa raja. Raja berganti, nabi tidak berganti. Ya, sekarang ini
kalau nabi-nabi yang sekarang, kalau DP pilihan jadi, dia jadi. Masa setelah DP pilihan nak jadi, DP nabi nak jadi. Tapi Yesaya, raja berganti tetap dipakai. Karena Yesaya adalah hamba Tuhan yang betul-betul memang clean. Tapi sudah se-clean Yesaya, masih lagi Tuhan proses. Haleluya. Jadi jangan berpuas diri saudara-saudara. Sekualitas Yesaya, saudara, jarang ada orang tidak kenal Yesaya. Yesaya 66 kitab dia tulis. Dia termasuk kategori nabi besar, ya. Nabi besar bukan karena orang besar atau tulisannya panjang saja, tapi karena dia dipakai di raja-raja. Dan dia tinggalnya di istana. Dia dapat pendidikan istana. Dia seperti Daniel. Tapi saudara, sekualitas dan sekelas dia masih sadar ternyata saya ini najis bibir. Kemudian saya tinggal di bangsa yang najis bibir. Jadi hati-hati dengan bibir. Bibir itu bukan cuma soal bibir, Pak Gembala. Apakah hanya soal bibir? Bukan. Bibir itu adalah alat atau organ tubuh yang digunakan untuk bicara, termasuk lidah, bibir, mulut, perkataan, ucapan. Itu semua ditukar-tukar tempat menunjuk pada kata-kata. Haleluya. Saya sharing dengan istri saya begini. Walaupun hatiku lagi galau, tapi saya komitmen tidak mau ekspresikan kegalauanku melalui kata-kataku. Karena bisa jadi orang yang mendengar saya lemah. Amin. Dan juga saya mendengarnya sendiri saya lemah. Dan ketika saya ekspresikan kegalauan saya lewat kata-kata negatif, maka iblis punya tempat. Halo. Iblis punya tempat. Mari kita baca. Kalau kita tidak selesai waktu hari ini, kita sambung lagi nanti untuk KKR bulan kedua, ya. Iblis punya tempat pada seseorang yang namanya pelayan di mana? Efesus pasal 4. Hati-hati saudara, jangan bilang kita pakai mulu ini. Ada satu ibu gembala. Dia bukan jemaat tapi dia pakai gembala. Gembala jangan kira kita pakai mulu cuma mulu. Cuma mulu yang rica-rica. Tapi hatinya tidak bisa saudara, mulut dan hati harus sama. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-27 dan 29. Kaitan memberi kesempatan pada iblis dengan kata-kata. 27 lompat 29. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Pertanyaannya, kapan kita beri kesempatan pada iblis? 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk apa? Membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Haleluya. Saya bilang tadi, saya berkomitmen untuk berusaha, walaupun mungkin saya sudah capek, walaupun saya lagi galau, lagi jengkel, tapi saya tidak mau ucapkan melalui kata-kata saya. Karena orang yang mendengar pasti jadi lemah. Bahkan diri saya bisa lemah. Tapi lebih parah lagi, disinilah kesempatan iblis punya tempat berbicara. Dan iblis akan berbisik, iya kamu sudah capek. Iya, lihat, kamu tidak dihargai. Lihat. Dan akhirnya kita berpesta sayang diri hanya oleh karena bibir ini, saudara. Hanya oleh karena ucapan kita. Ucapan kita oleh karena mati dan hidup ditentukan oleh lidah. Jadi kita harus mengupayakan jangan sampai lidah menjadi kemudi kita. Tapi yang menjadi kemudi kita adalah firman dan Roh Kudus. Amin. Dan mengemudikan roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Agar ketika kita kemudikan dengan roh dan firman dan Roh Kudus, maka hidup kita bisa jadi clean. Ketika kita bersih, maka yang saya bilang, aku najis bibir, tinggal di bangsa yang najis bibir. Jadi Tuhan bawa bara yang ada api, itu adalah firman dan roh taruh di bibir daripada Yesaya. Kemudian setelah itu terjadilah Yesaya bilang, kudus, kudus, kudus. Yesaya menyadari kekudusan. Ayat yang ke-8, saudara, Yesaya 6 ayat yang ke-8, Yesaya bilang begini, inilah aku. Yesaya 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku.
Haleluya. Haleluya. Jadi setelah dia pastikan ya saya ini strong, ya saya ini akurat, ya saya ini clean, ya saya bilang ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, pakailah aku di pelayan altar ini. Ini aku Tuhan, pakailah aku di KKR ini. Ada yang melayani musik, ada yang melayani sound, ada yang WL, ada yang singer, ada operator LCD, LED, ada yang penerima tamu, ada yang berkhotbah. Kemudian ada yang bagian kamera, ada yang bagian bagi-bagi live streaming, ada yang bagian mendoakan orang sakit. Dan saya, Ibu Gembala, Grace Parobi, dan Adli, kita akan bagi tugas untuk orang-orang yang butuh bantuan doa. Ini aku Tuhan, pakai aku. Amen. Ini aku Tuhan, ada di belakang keyboard, pakai aku. Amen. Ini aku Tuhan, ada di belakang mic, pakai aku. Oh, haleluya. Ini aku Tuhan, ada di belakang sound, ada di belakang gitar. Saya pakai Tuhan. Amen. Sesudah saya selalu pastikan saya strong Tuhan. Bukan karena kekuatan saya, tapi karena kekuatan Tuhan di dalam saya. Dan saya mau akurat Tuhan, karena yang boleh naik ke gunung Tuhan hanya orang yang bersih hatinya, hanya orang yang tangannya bersih. Dan jadi bersih itu tidak susah. Ada yang bilang susah Gembala, tidak susah. Kenapa tidak susah? Kita punya firman, amin. Dan kita punya Roh Kudus, amin. Namanya saja Roh Kudus. Roh yang akan membuat kita jadi kudus. Roh yang akan membuat kita jadi akurat. Apa yang Roh Kudus pakai untuk membuat kita akurat? Dia pakai firman yang kita sudah dengar selama ini. Firman itu dia ingat-ingatkan. Ingat saya dengar firman, kuat sayang, ya terus akurat. Sekarang pastikan hidupmu clean. Karena ketika engkau clean, engkau tidak dapat dituduh oleh iblis najis bibir. Tidak. Karena dari mulut yang sama bisa keluar sesuatu yang negatif, bisa keluar sesuatu yang positif. Tapi kita berkomitmen untuk kita clean, bersih dari yang negatif. Negatif boleh ada, tapi jangan taruh dia di hati. Kejadian negatif di mana-mana ada, tapi jangan dia menguasai pikiran. Dia jangan menguasai pelayanan kita. Orang boleh negatif, tapi biar yang negatif itu seperti gelap. Kalau terang masuk, gelap tidak perintah dia keluar. Amin. Saudara tidak perlu repot-repot usir-usir gelap, keluar gelap. Tidak. Saudara nyalakan saja lampu tanpa perintah, dia akan pergi. Amin. Kalau saudara punya hati bersih, itu pikiran kotor tidak perlu usir, dia keluar kau. Tidak perlu, dia akan dengan sendirinya. Karena yang gelap dan terang tidak duduk bersama. Amin. Orang yang clean dan kotor tidak duduk bersama. Soal hati tidak mungkin bersamaan. Sebab kalau bersamaan itu yang namanya munafik. Kalau munafik, kita tidak. Saudara-saudara, kalau ya, kalau salah. Amin. Kalau terlambat, dia terlambat, minta maaf. Itu saja. Tidak usah kita poles semuanya. Kalau salah. Karena kita mau clean di hadapan Tuhan. Dan orang-orang seperti ini mendapatkan promosi. Amin. Bisa naik ke gunung Tuhan. Ada apa di gunung Tuhan? Ada kemuliaan. Ada berkat-berkat. Ada promosi. Dan ada yang saudara selama ini doakan. Saudara minta. Yang bagi saudara mustahil. Tapi kalau saudara bertemu Tuhan, apa yang mustahil bagi dia? Mintalah apa saja yang kau kehendaki. Saya ingat saudara-saudara hari-hari ini ada banyak orang berdoa untuk sembuh. Saudara kalau clean hidup, sembuh itu mudah. Amin. Kalau saya ingat ada banyak orang pengen diberkati usaha pekerjaannya. Kalau kita clean hati, tangan, semua bersih, untuk diberkati itu mudah. Karena Tuhan yang akan mengirimkan apa-apa yang saudara sedang cita-citakan selama ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin, saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya.